Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu Ibu Hebat, Ibu Kreatif bersama dengan Ibu Selarose. Oke, Ibu kita lanjutin lagi ya. Nah tadi sempat kita bahas di episode sebelumnya bagaimana akhirnya buka sendiri ya, UMKM sendiri gitu ya, terima endorse dari berbagai macam UMKM. Itu berarti nggak di brand lagi? Kalau di brand itu masih sesekali mbak. Oh, sesekali masih. Cuma sekarang lebih fokusnya karena dapat passionnya tuh di UMKM, jadi fokusin ke UMKM. Lebih enaknya di mana? Kalau lebih enaknya pasti ada plus minus masing-masing ya mbak. Kalau di brand mungkin dapat pengalaman lebih karena kalau endorsement brand itu biasanya dikumpulin talentnya se-Indonesia. Jadi kita itu dalam satu grup punya teman-teman baru nih. Sementara kalau kita di UMKM kan kita berdiri sendiri nih, kita jadi talentnya tuh sendirian. Tapi kalau lebih suka yang mana, kayaknya lebih suka ke UMKM karena bisa ketemu, lebih ekspresif juga. Iya, terus bisa explore Bengkulu kan. Iya, jadi bisa ketemu orang-orang baru. Kalau brand kita fokus bikin kontennya itu lebih banyak di rumah sendiri gitu. Gitu ya. Nah kalau misalnya bikin konten kayak gitu itu ada yang bantuin nggak sih atau benar-benar sendiri? Kalau secara keseluruhan itu hampir semuanya itu sendiri. Wow, karena gini ya pemirsa ya, ini tetap membuat konten. Dan untuk pemirsa ketahui ini, anak ibu saya ini udah ada 3. Iya, 3, alhamdulillah 3. Ngurusin rumah sendiri, suami dan lain-lainnya. Itu gimana ya? Apa nggak blunder gitu? Sebenarnya untungnya sih suami kebetulan membantu kerjasama gitu ya untuk kerjaan rumah. Kan memang tanpa ART, tanpa pengasuh, tapi suami bantu nih support buat kerjasama untuk kerjaan rumah itu bukan dalam artian kerjaan rumah, kerjaan seorang ibu gitu, enggak. Suami ini alhamdulillah membantu pekerjaan di rumah. Jadi kita kerjasama. Sama juga kayak misalnya untuk video nih, misalnya konten review visit UMKM. Kalau untuk yang lagi in frame, selain pakai tripod, suami bantu videoin. Jadi memang kalau kemana-mana itu biasanya sama suami kalau untuk visit gitu mbak. Oke. Nah ini berarti penting banget ya cari partner yang benar. tepat ya. Harus kerjasama. Ini kayaknya boleh nih Bu disadarkan para perempuan di luar sana itu bahwa harus menjadi partner yang sesuai nih. Itu penting banget ya Bu ya. Yang bisa saling support. Yang bisa saling meringankan beban masing-masing seperti itu ya berarti ya. Berarti ini tanpa ART, benar-benar tanpa ART dan pengasuh. Tiga-tiganya. Itu anaknya juga masih kecil-kecil ya Bu ya. Oke, luar biasa. Tapi ketika buat konten itu sendiri, semuanya diurus sendiri mulai dari editing dan lain-lain. Iya betul. Itu kan perlu skill nih. Nah, gimana tuh Bu? Kalau untuk namanya ngedit video gitu ya, sebenarnya ada istilah learning by doing sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya jangan sampai membatasi diri juga mbak. Kadang kan kita itu kalau misalnya belum mencoba sesuatu tuh udah underestimate duluan kan. Aduh kayaknya susah. Udahlah iya, gitu ya. Makanya waktu saya mutusin untuk terjun ke dunia ini, selain nggak capek-capek belajar otak-atik aplikasi itu juga ikut kelas-kelas belajar. Oh memang ikut kelasnya juga ya? Kayak yang tadi yang ada kelas influencer itu dia memang dari dasar, dari ngedit video, dari gimana caranya pede di depan kamera, gimana caranya mereview gitu. Jadi pesan buat para ibu-ibu juga di luar sana, meskipun mungkin sekarang cuma jadi ibu rumah tangga, udah ngurusin anak, jangan pernah berhenti atau jangan pernah membatasi diri untuk belajar. Karena di luar sana kan selalu ada perkembangan ya, jadi kita jangan sampai diam aja di tempat gitu. Harus mau belajar ya. Nggak sempet yang offline, mungkin tatap muka bisa online. Karena rata-rata yang saya ikutin pun itu kelas-kelasnya online dari handphone. Semua ya. Yang penting ada keinginan sih, ada kemauan. Udah berapa kelas tuh yang diikuti kira-kira, masih ingat nggak? Macam-macam sih ya. Karena memang kerjanya di online, kelas kayak optimasi sosial media Facebook, optimasi WA, terus kayak kelas-kelas kalau zaman sekarang kan lagi tren afiliator kan, nah ikut juga itu. Pokoknya kalau ada kelas yang kira-kira berhubungan sama sosial media, kalau selagi waktunya pas biasanya saya ikutin. Ikutin gitu ya? Itu nggak diganggu sama anak-anak atau gimana?
Karena kelasnya offline sih rata-rata kalau kelasnya itu pesertanya ibu-ibu biasanya yang ngadain itu tahu sih timingnya biasanya malam-malam dia bikin kelas. Paling booking dulu sama suami, ayo nanti jagain anak-anak malam mau ikut kelas gitu. Tapi kan malam itu waktu istirahat gak sih? Iya. Iya, gimana itu caranya ibu membagi waktu semua itu? Memang kalau jadi ibu-ibu yang waktu senggangnya emang malam sih Mbak. Kalau Tapi pagi, istirahat ke diri sendirinya tuh gimana? kalau istirahat, ya itu kalau ibu-ibu sih waktu istirahatnya kayaknya menyesuaikan ya misalnya. Menyesuaikan. Iya misalnya siang habis jemput anak sekolah, kalau emang ngantuk ya tidur dulu. Apalagi kalau malamnya mau belajar kan, ya udah siangnya dimanfaatin buat istirahat, nanti malamnya on begadang untuk belajar gitu. Berarti pintar-pintar cari. Iya, pintar-pintar ngatur waktu. Pintar ngatur waktunya gitu ya. Tapi waktu awal-awal gitu pernah nggak sih mungkin awal-awal memutuskan untuk menjadi seorang content creator, pernah nggak tuh kayak bingung untuk membagi waktunya? Iya. Iya, Ya sempat. Karena kan itu kan sesuatu yang baru ya. Kadang kan kalau kita memulai sesuatu itu mungkin belum bisa mengatur waktunya dengan baik. Sempat kaget juga sih karena waktu awal-awal itu kan gencar di brand. Ternyata pernah dalam seminggu ngajuin job itu dapet 7 brand sekaligus pernah Mbak 1 minggu. Full berarti tuh? Iya. Masalahnya kan kalau dari brand tuh mereka punya deadline sendiri kan. Iya. Jadi pernah dalam satu waktu itu langsung ngerjain berapa konten. Nah cara nyiasatin waktunya, kalau sekaligus dalam 1 minggu tuh banyak yang harus dikerjain, paling ngungsi dulu ke rumah orang tua, ke mama. Gitu. Jadi Iya, nanti iya. dia sama neneknya kan, Iya. saya bikin konten gitu. Begitu. Karena takutnya nanti kita lagi kerja, anak kan kadang dia mau minta apa gitu kan. Iya, Jadi benar. kerja sama orang tua juga banyak kalau bikin konten itu. Peran keluarga. Iya, peran keluarga, benar-benar iya, membantu supportnya. Sangat-sangat mendukung untuk menjaga kestabilan seorang Iya, ibu ya. benar. Oke. Nah itu kan kalau buat konten kita harus selalu ceria nggak sih jadinya? Iya benar. Nah harus bagaimana seorang wanita itu untuk mengatur moodnya? Kalau ibu sendiri gimana? Memang kalau ibu-ibu itu Ya, moodnya tuh kan lumayan cewek swing, apalagi ya? mood swing lah. Swing, benar. Apalagi kalau misalnya ibu itu kan nggak cuma mikirin diri sendiri ya, seharian itu ibaratnya itu yang dipikirin tuh banyak, mulai dari anak nanti mau makan apa, terus anak mulai sekolah kan mau Iya. nyiapin bekal, jadi pinter-pinter cari cara aja untuk ibaratnya tuh refreshing. Kalau kayak saya kan emang hobi makan kan, karena kontennya kan rata-rata foodies ya, Iya. lebih ke makanan. Jadi memang hobi makan, hobi jalan-jalan. Jadi kalau misalnya udah kayak numpuk banget stres di kepala, paling bilang sama suami, yuk kita piknik dulu weekend. Jadi memang suka piknik weekend kan di pantai. Jadi cari refreshingnya di mana gitu, apa Cari jalan-jalan, pengalihan gitu ya. Iya. Karena kalau terlalu fokus kerja nanti stres sendiri. Kerja Mungkin bisa stres. merembet kemana-mana nanti. Iya. Bisa ngomelin anak, bisa ngomelin suami kan. Iya, ujungnya kayak Ya, gitu. harus berarti. refreshing, Harus shopping. refreshing. Nah, berarti untuk para ayah nih ya. Iya, harus pengertian sama Harus pengertian istrinya. bareng sama istrinya. Kalau misalnya udah mulai sering-sering ngomel tuh ajak refreshing deh. Bener. Berarti udah penuh nih di Iya sini udah ya. penuh. Jadi harus buru-buru refreshing biar nggak kena omel ya. Iya. Baik Mbak, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Setelah jeda berikut ini. Oke. Tunggu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Optini Obrolan Pagi.